Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tinjauan sosiologis tentang penetrasi pendidikan Islam ke dalam kurikulum sekolah umum. Mohon disimak ya teman-teman. Rumusan masalahnya yaitu: yang pertama, bagaimana tinjauan sosiologis perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kedua, bagaimana proses adopsi pendidikan Islam ke dalam kurikulum sekolah umum. Yang ketiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang keempat yaitu tantangan-tantangan dalam penetrasi pendidikan Islam. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui tinjauan sosiologis perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kedua yaitu mengetahui proses adopsi pendidikan Islam ke dalam kurikulum sekolah umum. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang keempat yaitu untuk mengetahui tantangan-tantangan dalam penetrasi pendidikan Islam. Tinjauan sosiologis perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pendidikan di sekolah dimulai di lingkungan sosial masyarakat sekitar sekolah maupun lebih luas. Lingkungan sosial bersifat dinamis dan terus berubah seiring perkembangan zaman. Maka nilai dan pola pikir yang terdapat dalam masyarakat juga turut berubah dan berkembang. Hal tersebut menyebabkan tuntunan setiap lapisan masyarakat untuk melakukan penyesuaian terhadap tuntunan dari adanya perkembangan zaman dan modernisasi yang terjadi. Melalui pendidikan, hal tersebut dapat terlaksana. Manusia dalam masyarakat dapat mengenal peradaban dunia. Dengan demikian, asas atau landasan sosiologis penting dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan kurikulum, sehingga peserta didik diharapkan mampu beradaptasi dan berkembang pada masa yang akan datang kelak dan dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses adopsi pendidikan Islam ke dalam kurikulum sekolah umum. Dari sisi kurikulum, perkembangan pendidikan Islam pada masa pemerintahan 1966 sampai 1998 menunjukkan proses adaptasi dan antisipasi yang besar. Upaya memasukkan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda dan semakin gencar dilakukan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan, Pelatihan, dan Kebudayaan pada Kabinet pertama RI, mengusulkan untuk mengajar mata pelajaran agama di sekolah umum. Selanjutnya, keputusan BPNIP nomor 15 tahun 1945 tanggal 22 Desember tahun 1945 ditegaskan antara lain bahwa untuk memajukan pendidikan dan pengajaran dewasa ini harus diperhatikan pengajar di sekolah dan madrasah serta bantuan negara. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama faktor tujuan, yang kedua faktor tuntutan masyarakat, yang ketiga isi atau materi pelajaran, yang keempat faktor psikologi peserta didik. Yang terakhir yaitu tantangan-tantangan dalam penetrasi pendidikan Islam, yaitu pertama keseimbangan kurikulum, kedua persoalan identitas dan inklusivitas, yang ketiga kontroversi dan ketegangan. Bunga mekar di perbukitan, sawah yang luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum.